Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma dari kelas 11-4A39 akan mempresentasikan tugas proyek metode penelitian dengan tema rancang bangun sistem informasi akuntansi penjualan air isi ulang CP Samudra Buana Bogor. Saya dari kelompok 3. Kelompok saya terdiri dari Gina Fauziah, Asmawati, Nur Afifah, dan saya sendiri Irma. Latar belakang. Depot isi ulang CP Samudra Buana adalah usaha yang menjual isi ulang air galon dan menjual air minum per galon, di mana dalam perkembangannya Depot CP Samudra Buana sudah memiliki banyak pelanggan tetap. Tiap harinya sedikitnya ada 50 transaksi isi ulang air galon. Dalam proses isi ulang air pelanggan ada yang datang langsung ke depot atau bisa melalui pesan singkat atau SMS. Yang penjualannya dilakukan secara tunai dan terdapat kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli. Lalu pembeli dapat membayar secara langsung dan barang langsung dapat dimiliki. Usaha Depot Air CP Samudra Buana tergolong usaha yang masih menggunakan tahapan pencatatan transaksi penjualan yang menggunakan metode secara manual, yakni mencatat setiap transaksi yang dilakukan di secari kertas. Lalu melakukan pemberangkasan laporan bulanan juga masih manual. Adapun permasalahan yang ada di dalam penjualan air minum isi ulang tersebut, yaitu nota-nota penjualan banyak yang hilang dan rusak, laporan penjualan harian dan bulanan yang tidak sesuai, dan produk yang tersedia jumlahnya tidak sama dengan catatan di buku. Maka penulis mencoba merancang sistem informasi dengan database terstruktur yang diharapkan mampu mengakomodir seluruh aktivitas bisnis. Perancangan sistem informasi ini juga diharapkan dapat memudahkan dalam mengelola data pelanggan, data penjualan, dan data barang, serta memudahkan dalam pembuatan laporan. Oleh karena itu, kami memberikan judul laporan tugas metode penelitian ini dengan rancang bangun sistem informasi akuntansi penjualan air isi ulang pada CP Samudra Buana Bogor. Metode penelitian. Dalam penulisan tugas ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkenaan dengan masalah yang terjadi. Penulis juga mengumpulkan data terhadap dokumen pada sistem yang berjalan sebagai sumber informasi yang lebih akurat. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah yang pertama wawancara. Menurut Bungin dalam Kusuma 2016, mengemukakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman guide wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, khas dari metode wawancara adalah terlibatnya dalam kehidupan informan. Dalam rancang bangun sistem penjualan ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Kiman Suherman sebagai pendiri CP Samudra Buana Bogor. Yang kedua, observasi. Menurut Syaudih dalam Kusuma 2016, observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang saling berlangsung. Sehingga observasi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan oleh peneliti.
Dalam tugas metode peneliti ini, penulis melakukan observasi di Cipi Samudra Buana. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dan menganalisis dokumen-dokumen dengan bantuan berbagai macam material tertulis, seperti dokumen, buku catatan, serta sumber-sumber lain yang terpercaya dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Selain menggunakan teknik pengumpulan data, penulis melakukan pengembangan sistem dengan metode SDLC atau System Development Life Cycle dengan model waterfall. Metode pengembangan software. Yang pertama, pembuatan kode program atau kode generation. Sistem yang dibangun adalah sistem informasi akuntansi penjualan air minum isi ulang secara tunai dengan studi kasus usaha depot air minum isi ulang. Adapun sistem yang diharapkan yaitu agar sistem dapat menghasilkan laporan atau informasi dengan cepat, sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, desain. Pada tahapan selanjutnya, yaitu rancang sistem usulan yang terkomputerisasi dan menggambarkannya dalam bentuk diagram UML atau Unified Modeling Language. Hubungan antara entitas yang ada di dalam sistem usulan penulis jabarkan dalam Entity Relationship Diagram atau IRD. Rancangan database dari sistem usulan penulis gambarkan dalam bentuk Logical Record Structure atau LRS. Yang ketiga, pembuatan kode program atau kode generation. Bahasa pemrograman yang penulis gunakan bahasa pemrograman Java, dan desain harus ditranslitkan ke dalam perangkat lunak. Hasil dari tahapan ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahapan selanjutnya. Yang keempat, pengujian atau testing. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara segi logika dan fungsional untuk memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Maka dari itu, penulis dalam tahap pengujian ini menggunakan black box testing. Yang kelima, pendukung atau support. Pada tahap akhir, program yang selesai dibuat dapat digunakan oleh user. Penulis dapat memelihara serta menambahkan atau bisa juga menyesuaikan program sesuai keinginan user. Ruang lingkup. Dalam penyusunan laporan tugas ini, penulis membatasi permasalahan dalam sistem penjualan air minum isi ulang yang dimulai dari proses pemesanan barang, proses pengiriman barang, pembayaran, dan laporan penjualan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Depot air minum isi ulang Cipi Samudra Buana pertama kali didirikan pada tanggal 13 Agustus. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Depot air isi ulang Cipi Samudra Buana pertama kali didirikan pada tanggal 13 Agustus 2018 oleh Bapak Iman Soherman dengan nomor surat keterangan usaha 517/149/8 tahun 2018. Depot air isi ulang Samudra Buana merupakan depot air pertama di daerah Cimanggis. Depot air Cipi Samudra Buana ini terletak di perumahan di Oasis Residen Blok C nomor 23. Iman Soherman selaku pemilik air isi ulang pada mulanya mendirikan depot air isi ulang sebagai usaha yang lancar karena setiap orang membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Karena dengan adanya bisnis ini menjadi peluang yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk warga di perumahan di Oasis Residen.
Maka tak heran apabila air isi ulang Samudra Buana ini tidak saja dipasarkan di daerah Rawajati, Lamping, Bilabong, dan juga meliputi di perumahan Kristal. Struktur organisasi. Di sini struktur organisasi terdiri dari kepala depo, teknisi, bagian admin, bagian penjualan. Proses bisnis. Menurut Wenger dan Craig dalam Nur Fitria dan Dewantara tahun 2018, proses bisnis adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu dan terjadi pada suatu organisasi didasarkan pada serangkaian proses atau aktivitas-aktivitas kunci. Di sini ada poin yang pertama, yaitu proses pemesanan barang. Pada proses ini menjelaskan bahwa pelanggan dapat melakukan pemesanan air isi ulang secara langsung dengan mendatangi depot atau dapat pula melakukan pemesanan air isi ulang melalui SMS. Yang poin A, jika pelanggan melakukan pemesanan air isi ulang dengan cara langsung ke depot, pelanggan dapat menemui bagian penjualan dan bagian penjualan akan mengecek persediaan produk. Jika tersedia, maka bagian penjualan akan membuatkan marketing order atau MO dan untuk tagihan rangkap 2 atau NT rangkap 2. Pelanggan yang sudah menerima NT rangkap 2 harus mendatangani NT rangkap 2 dan menyerahkan kembali NT rangkap 1 ACC kepada bagian penjualan sebagai bukti pemesanan dan pembayaran produk. Poin yang B, jika pelanggan melakukan pemesanan air isi ulang melalui SMS, maka bagian penjualan akan mengecek persediaan produk. Jika tersedia, maka bagian penjualan akan membuatkan marketing order atau MO. Sebagai persetujuan pemesanan pelanggan, kemudian marketing order atau MO akan diarsipkan oleh bagian penjual ke dalam arsip pemesanan. Proses penyerahan barang. Berdasarkan arsip pemesanan, untuk pelanggan yang memesan secara langsung mendatangi depot, bagian penjualan akan membuatkan surat jalan rangkap 2 atau SC rangkap 2 yang diberikan kepada pelanggan beserta produk yang dipesan sebagai bukti penyerahan barang. Poin yang B, untuk pelanggan yang memesan air melalui SMS, bagian penjualan akan membuatkan surat jalan rangkap 2 atau SC rangkap 2 dan nota tagihan rangkap 2 atau NT rangkap 2 untuk diberikan kepada pelanggan beserta barang yang dipesan sebagai bukti penyerahan barang. Kemudian yang ketiga, proses penerimaan pembayaran barang. Yang A, pelanggan yang memesan secara langsung ke depot menyerahkan surat jalan rangkap 1, SJ rangkap 1 yang sudah ditandatangani oleh pelanggan kepada bagian penjualan sebagai bukti penerimaan atas barang yang dipesan. Kemudian yang B, pelanggan yang memesan melalui SMS menyerahkan nota tagihan rangkap 1 atau NT rangkap 1 dan surat jalan rangkap 1, SJ rangkap 1 yang sudah ditandatangani oleh pelanggan kepada bagian penjualan sebagai bukti pembayaran atas barang yang dipesan. Kemudian bagian penjualan menyimpan data pembayaran yang akan diarsipkan ke dalam arsip pembayaran. Yang keempat adalah proses pembuatan laporan. Pada akhir bulan, pada bagian penjualan akan membuat laporan rekap order penjualan berdasarkan arsip pemesanan dan arsip pembayaran yang akan diberikan kepada kepala depot sebagai laporan penjualan perusahaan. Activity diagram. Diagram activity menunjukkan aktivitas sistem dalam bentuk kumpulan aksi-aksi bagaimana masing-masing aksi tersebut dimulai, keputusan yang mungkin terjadi hingga beraksinya aksi. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses lebih dari satu aksi dalam waktu bersamaan. Proses pemesanan barang. Di sini terdiri dari dua, yaitu bagian pelanggan dan bagian penjualan. Pelanggan melakukan pemesanan, lalu bagian penjualan menerima pemesanan. Nah, jika pelanggan melalui secara SMS, maka bagian penjualan akan mengecek persediaan stok. Jika iya, maka bagian penjualan akan membuat MO dan menyimpan data pemesanan. Jika tidak, maka bagian penjualan akan memberikan informasi kepada pelanggan dan pelanggan akan menerima konfirmasi. Kemudian jika pelanggan melakukan secara langsung,
maka bagian penjualan akan mengecek persediaan stok. Jika iya, maka bagian penjualan akan membuat MO, membuat NT rangkap 2, lalu pelanggan akan menerima NT rangkap 2 dan melakukan tanda tangan NT rangkap 2. Kemudian pelanggan akan menyerahkan NT rangkap 2, melakukan pembayaran. Kemudian bagian penjualan akan menerima NT rangkap 1 ACC dan menyimpan data pemesanan dan menyimpan data pembayaran. Kemudian selesai. Jika pelanggan melakukan secara langsung, jika tidak, maka bagian penjualan akan mengecek persediaan stok. Maka bagian penjualan akan memberikan informasi kepada pelanggan. Lalu pelanggan akan menerima konfirmasi. Selesai. Proses penyerahan barang. Di sini terdiri dari bagian penjualan dan bagian pelanggan. Nah, bagian penjualan akan melihat data pemesanan. Jika melalui SMS, maka bagian penjualan akan membuatkan SJ rangkap 2 dan membuat nota rangkap 2. Kemudian, bagian penjualan akan menyerahkan SJ rangkap 2 dan NT rangkap 2 kepada pelanggan. Kemudian, pelanggan akan menerima SJ rangkap 2 dan NT rangkap 2, kemudian selesai. Bismillahirrahmanirrahim, saya Asmawati. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Afifat. Selanjutnya, proses penerimaan pembayaran yang dimulai dari pelanggan melakukan pembayaran. Pelanggan yang memesan secara langsung datang ke depot dapat melakukan tanda tangan dokumen, menyerahkan surat jalan rangkap 1 ACC, dan bagian penjualan menerima surat jalan rangkap 1 ACC dan menyimpan data pembayaran. Selanjutnya, pelanggan yang memesan melalui SMS melakukan tanda tangan dokumen, menyerahkan rangkap 1 ACC, menyerahkan nota rangkap 1 ACC, dan bagian penjualan menerima nota rangkap 1 ACC dan surat jalan rangkap 1 ACC dan menyimpannya pada data pembayaran. Selanjutnya, proses pembuatan laporan penjualan. Bagian penjualan membuat laporan rekap order penjualan, menyerahkan laporan rekap order penjualan, lalu kepala depot menerima laporan rekap order penjualan. Selanjutnya, use case diagram di sini terdiri dari 2 aktor, yaitu user dan admin. Sebelum user dan admin mengakses sistem yang ada pada CV Samudra Buana, mereka harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah melakukan login, baru user dapat mengelola data barang, data customer, data akun, data user, data kendaraan, transaksi penjualan, jurnal, laporan penjualan, laporan jurnal. Dan admin dapat mengelola transaksi penjualan dan jurnal. Setelah itu LRS. Di sini ada tabel user yang atributnya ID sebagai primary key, ID user, nama user, hak akses, dan password. Setelah itu ada tabel data customer, atributnya kode customer sebagai primary key, nama customer, alamat, nomor telepon. Dan ada tabel kendaraan, kode kendaraan sebagai primary key, nomor plat, jenis kendaraan. Dan ada tabel transaksi penjualan, kode transaksi sebagai primary key, tanggal, total, status. Dan ada tabel detail transaksi penjualan, kode transaksi sebagai foreign key, kode customer sebagai foreign key, kode barang sebagai foreign key, quantity, total, dan kode kendaraan sebagai foreign key. Dan ada tabel data barang, atributnya kode barang sebagai primary key, nama barang, stok, dan harga. Ada tabel jurnal, atributnya nomor jurnal sebagai primary key, tanggal, kode transaksi sebagai foreign key. Dan detail jurnal, nomor jurnal sebagai foreign key, kode akun sebagai foreign key, debit, kredit, dan yang terakhir data akun. Kode akun sebagai primary key dan nama akun. Selanjutnya IRD. Di sini ada entitas dari data user yang dapat menginput semua data.
Yang pertama, ada data customer atau satu customer dapat melakukan banyak transaksi penjualan. Dari satu transaksi penjualan menggunakan satu data kendaraan, dan dari satu transaksi penjualan berisikan banyak detail transaksi penjualan. Dari banyaknya detail transaksi penjualan melibatkan satu data barang. Dari transaksi penjualan sendiri, satu transaksi penjualan dibuatkan satu jurnal, dan dari satu jurnal berisikan banyak detail jurnal. Dari banyaknya detail jurnal melibatkan satu data akun. Selanjutnya, spesifikasi file. Adapun spesifikasi file yang penulis gunakan dalam merancang bangun sistem penjualan pada CV Samudra Buana menggunakan database PHP MyAdmin yang terdiri dari beberapa tabel sebagai berikut. Nama file transaksi underscore penjualan, akronim file transaksi underscore penjualan.myd, tipe file transaksi, organisasi file, indeks sekuensial, akses file random, media file hard disk, panjang record 22 karakter, kunci file, kd underscore trans, software MySQL. Dan di sini ada spesifikasi file dari transaksi penjualan. Elemen data yang pertama, kode transaksi, akronimnya kd underscore transaksi, tipe data char, size-nya 5, keterangannya primary key. Elemen data yang kedua, tanggal, akronimnya tgl, tipe datanya date, size-nya 0, keterangannya kosong. Yang ketiga, elemen data status, akronim status, tipe data varchar, size-nya 10, keterangannya kosong. Elemen data total, akronim total, tipe datanya integer, size-nya 7, keterangannya kosong. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari Asmawati, yaitu di sini ada kelas diagram. Di sini ada beberapa kelas, yaitu kelas data user, transaksi penjualan, detail transaksi penjualan, data barang, data kendaraan, data customer, jurnal, detail jurnal, data akun. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat saja, yaitu jika di sini ada tanda 1, yaitu itu tandanya dia misalkan di sini ada data user, dan di sini ada tanda 1, yaitu berarti satu data user bisa mengolah atau mentransaksi penjualan satu atau banyak transaksi penjualan. Dan berikutnya di sini juga ada data barang, yaitu satu user bisa mengolah atau menginput satu atau banyak data barang. Selanjutnya di kelas-kelas selanjutnya juga seperti itu ya, sama contohnya. Di sini saya menggunakannya one to many. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini ada user, ada from barang, ada control barang, dan ada barang. Yaitu si user ini bisa menambah, mengedit, menghapus di from data barang. Yaitu di from data barang ini isinya terdiri ada kode barang, nama barang, stok, harga, dan juga bisa simpan ataupun batal. Sini ada kontrol barang, sama aja isinya ada kode barang, nama barang, stok, harga, bisa simpan, dan juga batal. Selanjutnya ada user interface. Adapun desain user interface yang telah dibuat dalam sistem penjualan ini sebagai berikut, yaitu yang pertama ada from data user, from transaksi, from data barang, from kendaraan, from data akun, from data customer, from jurnal. Di sini ada contoh user interface dari from transaksi. Selanjutnya yaitu ada deployment diagram. Deployment diagram ini biasanya diagram ini dibuat sebelum adanya codingan ya, yaitu di sini ada contoh web aplikasi dari CV Samudra Buana yang menggabungkan mengkoneksikan database. Database kita di sini menggunakan MySQL.
Selanjutnya ada testing. Ada testing dari contoh testingnya yaitu from data barang. Yaitu di sini ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan juga kesimpulan. Yang pertama adalah skenario pengujiannya. Pertama-tama kita mencoba mengkosongkan semua isian data, kemudian tekan tombol simpan. Test case-nya kode barang kosong, nama barang kosong, stok kosong, harga kosong, maka hasil yang diharapkan semua menolak, muncul pesan data gagal ditambah. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Jadi, yang dimaksudkan di sini itu, misalkan di sini kita di from data barang. Di from data barang itu ada kita bisa menginput kode barang, nama barang, stok, dan harga. Tapi di sini yang kita inputkan itu data-datanya semuanya kosong. Kode barang kosong, nama barang kosong, stok kosong, harga kosong. Maka hasil yang diharapkan itu semuanya menolak dan akan muncul pesan data gagal ditambah. Ini artinya data tersebut gagal ditambahkan. Yang kedua yaitu kebalikannya dari yang pertama. Kalau yang pertama itu kan kita mengosongkan semua data. Yang kedua ini kita isi semua data, maka semua diterima muncul data pesan data berhasil ditambah. Maka ini artinya testing yang kedua ini maka data yang kita input itu berhasil ditambahkan. Hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan, kesimpulannya adalah valid. Yang ketiga adalah mengedit data. Misalkan di sini kita mengedit stok. Jadi misalkan kita awalnya stok itu 500 dan bakal kita edit berubah menjadi 600 gitu. Maka klik simpan, semua diterima, muncul pesan data berhasil diedit. Hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan, kesimpulannya adalah valid. Dan di sini untuk kode barangnya kita itu tidak bisa diedit karena kode barang di sini kita menggunakan primary key, jadi nggak bisa diedit untuk kode barang. Yang terakhir adalah menghapus semua isian data, kemudian tekan tombol hapus. Kode barang, nama barang, stok, harga, semuanya kita hapus, maka semua diterima, muncul pesan data berhasil dihapus. Hasil pengujiannya adalah sesuai harapan, kesimpulannya adalah valid. Yang terakhir adalah penutup, kesimpulannya sistem penjualan yang diterapkan di CV Samudra Buana Bogor saat ini masih menggunakan sistem manual, mulai dari pemesanan barang, transaksi penjualan, hingga laporan penjualan masih dilakukan secara manual. Segala dokumen yang terkait dalam sistem penjualan barang pun masih dibuat secara manual, seperti data barang hingga pembuatan laporan, hingga membuat segala kegiatan yang terjadi pada perusahaan tersebut menjadi terhambat karena banyak data-data yang hilang dan tercecer. Sehingga dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mencatat data penjualan galon dan bulannya agar pemilik dapat mengetahui jumlah transaksi pengisian dan air yang telah dikeluarkan. Diharapkan dengan adanya sistem ini proses pembuatan pekerjaan user lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem ini diharapkan membantu pemilik dalam membuat laporan pengisian air minum dan pembelian air minum setiap bulan.